Halo, saya Safriandi. Saya pemilik akun Facebook bernama MS Project ala Safriandi. Tapi membahas kerja tambah. Pembahasnya MS Pas. Tapi dan MS Project ala Safriandi berusaha mengedukasi praktisi konstruksi dengan tekad demi Indonesia, khususnya dunia konstruksi berkualitas secara manajemen. Ayo, bangun Indonesia dengan tangan Indonesia. Bukan tangan elu, Cin. Kenapa ada kerja tambah? Ayo, kenapa? Perencanaan sudah baik, volume sudah dihitung, anggaran sudah ditetapkan. Kenapa ada kerja tambah? Oke, kita lihat di sini konsultannya dengan rinci, dengan detail mendesain. Jadi harusnya kalau dia benar-benar teliti, kenapa ada kerja tambah? Engineeringnya, wah, dengan serius menghitung volume dengan teliti. Lalu kalau sudah teliti, kenapa ada kerja tambah? Ownernya, wah, dengan senangnya menyiapkan anggaran. Lalu kalau sudah ditetapkan, kenapa ada kerja tambah? Jadi itu mengherankan. Peringatan penting ya. Semua materi yang saya bahas adalah ala Safriandi. Jika berbeda dengan yang orang lain ajarkan dan penonton menganggap ini tidak benar, silahkan abaikan materi ini. Kalau ilmu kita beda, nggak usah bahas. Koordinasi gambar. Jadi ada namanya tender dokumen atau dokumen tender. Nah, dokumen tender ini berisi macam-macam ya. Salah satunya adalah gambar tender. Gambar tender ini harus dijelaskan pada saat tender. Jadi namanya unwizing. Jadi penjelasan tentang tender. Baik itu tentang desain, teknis lah ya. Ataupun tentang bagaimana lapangan. Jadi di sini benar-benar didetailkan, dijelaskan sejelas-jelasnya, sehingga kalau ada pertanyaan, ada koreksi, itu dilakukan pada saat proses unwizing ini. Jadi akan ada yang namanya ditambah, dikurangi, dan itu semua dicatat dalam risalah unwizing. Jadi pada saat proses unwizing tadi, semua tambah kurang pertanyaan itu dicatat di risalah unwizing. Jadi setelah adanya dokumen tender, adanya dokumen risalah unwizing, barulah kontraktor membuat RAB. Jadi RAB itu sudah terkondisi bagaimana akan jadinya konstruksi. Nggak perlu lagi ada kerja tambah. Karena kendala-kendala di lapangan tadi sudah didiskusikan dan dibuat. Setelah itu baru kita berkontrak. Nah, setelah kontrak akan muncul yang namanya gambar desain. Jadi bukan lagi gambar tender, tapi gambar desain. Gambar desain ini berdasarkan apa yang ada di kontrak, apa yang ada di dokumen tender, dan apa yang ada di risalah unwizing. Jadi gambar desain ini yang dibuat oleh konsultan. Saat pelaksanaan, kontraktor akan membuat shop drawing. Nah, shop drawing ini dasarnya apa? Dasarnya adalah gambar desain atau gambar for construction. Lalu kenapa ada kerja tambah? Kerja tambah itu ada jika ada instruksi atau perintah. Jadi bukan karena kekurangan RAB, bukan. Bukan karena kesalahan gambar, bukan. Tapi karena ada perintah. Perintah ini bisa jadi ownernya, pemiliknya melihat ada perubahan fungsi,
ada penambahan sesuatu di luar desain. Nah, dia harus mengeluarkan perintah. Atau ada kondisi lapangan, kondisi alam yang tidak sama dengan desain. Misalnya pada saat digali, ternyata tanpa diduga, tanpa diketahui pada saat risalah unleashing, di dalamnya ada uh, jalur kabel misalnya. Dulu nggak pernah ada, kenapa ini ada? Nah, ya. Atau ada produk yang berbeda. Misalnya tiba-tiba keramik 60-60 atau keramik 80-80 tidak ada di daerah tersebut. Lalu kondisi itu tidak memungkinkan untuk diambil dari tempat lain sehingga terjadi perubahan. Nah, perubahan-perubahan karena perintah, karena kondisi lapangan itu dibuatkan shop drawing-nya. Jadi shop drawing-nya ini berbeda dengan yang warna orange. Nah, ini warnanya biru. Saat pelaksanaan itu berjalan dan selesai, maka muncul yang namanya as-built drawing. As-built drawing itu referensinya apa? Referensinya adalah shape drawing warna orange dan shop drawing warna biru. Warna biru ini bukan hanya menjadi referensi untuk as-built drawing, tapi juga menjadi referensi sebagai perhitungan kerja tambah. Sampai sini mudah-mudahan paham, dan ini kalau tidak sama dengan ilmu yang dipelajari, ya ini ala Safriandi ya. Di saat ini masih ada unleashing Pak. Waduh, saat ini nggak ada. Lalu kenapa? Ya, sebenarnya itu salahnya. Kenapa salah Pak? Ya ini menurut saya. Karena unleashing itu harusnya mengunci anggaran, mengunci volume, mengunci sehingga kualitas dengan unleashing ini akan menghasilkan proyek yang apa ya, amburadul lah gitu. Tapi kabarnya sekarang ini mengacu ke tender cepat tanpa unleashing. Wah udah tender cepat aja. Lalu perubahan-perubahan dikoreksi pada saat MC0. Problemnya pada saat MC0 itu konsultan perencananya nggak ikut lagi. Konsultan perencananya kadang-kadang udah hilang. Jadi dia nggak bisa menjelaskan tuh. Lalu siapa yang menjelaskan? MK katanya, manajemen konstruksi. Sementara MK-nya juga banyak yang abal-abal. Katanya MC0 samain aja lah sama dengan kontrak. Nanti aja adendum. Jadi adendum itu dari awal memang sudah dipersiapkan sebesar 10% katanya. Itu gara-gara proses pengen cepet-cepet lah gitu ya, sehingga tanpa unleashing ya. Nah, padahal jadinya malah tambah ruwet. Kembali lagi peringatan ya, ini semua materinya ala Safriandi. Jika berbeda dengan yang orang lain ajarkan dan penonton menganggap ini tidak benar, silakan abaikan materi ini ya. Ayo kita bahas di Microsoft Project. Lalu kita bahas apa? Ya bahas buat schedule kerja tambah langsung di Microsoft Project. Oke, saya mempersiapkan soal. Ini soalnya ada di link video ini. Jadi silahkan di-download data untuk latihan. Kemudian saya juga ada yang namanya template kerja tambah. Kerja tambah ini template-nya juga ada di description linknya ya. Jadi teman-teman silahkan download. Nah, dengan template kerja tambah ini, teman-teman bisa lihat ada yang namanya RAB, ada yang namanya entry, ini dia entry, ada yang namanya RAB, jadi ada uraian pekerjaan, volume, satuan, harga satuan, jumlah harga secara otomatis nantinya. Jadi kalau kita buat di sini A, volumenya 1, 2, 3, kemudian harganya 5, 6, 7,
ribu, dia otomatis ini akan keluar. Kalau saya rubah ini jadi 456, ini juga akan berubah. Ya. Ini kita rubah sekian, ya. Ini juga akan berubah. Jadi ini udah seperti Excel, ya, bisa membuat RAB. Lalu kita ambil RAB ini, nih, sampai sini aja, sampai harga satuan aja, kita lihat sama nggak hasilnya. Ctrl C, lalu pindahin ke Microsoft Project. Nah ini dia, ya. Kemudian dari A sampai G kita indent. Oh, kemudian auto schedule ya. Kalau kita lihat sama nggak dengan yang di Word, sama ini. Ya, ini sama dengan yang di sini. Kenapa bisa sama, Pak? Iya, kan datanya data dari situ ya. Oke, setelah itu apa katanya? Ketik di tabel entry. Oh, kita sekarang masuk ke tabel entry. Jadi di Microsoft Project kita pilih view tabel entry. Di tabel entry ini kita akan mengisi durasi, predecesornya. Waktu mulainya kita ambil aja di tanggal 1, start date-nya di tanggal 1 bulan 4 2025 ya. Kemudian kita ambil Word ini, kita copy nih. Kita copy, ini saya copy dari awal aja nih. Saya copy karena ada menambahkan manajemen di sini. Oh sorry, kita ambil di sini aja ya. Ini kita copy, pindah ke sini. Ya, setelah di copy, ini jadinya. Ini jadinya. Lalu kita insert di sini manajemen. Manajemen ini kita buat volume durasinya mendekati waktu akhir, misalnya 20. Gunanya untuk apa nih Pak Andi? Gunanya ini untuk mengisi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, ambil report, di sini ada custom yang namanya MS Pass. Ini dia. Jadi nanti ini akan mengisi durasi yang sudah digunakan. Jadi menggunakan durasi yang sudah digunakan itu datangnya nanti dari manajemen ini. Terus kalau misalnya yang tadi Pak Andi, ini nih durasi kontrak itu sama dengan yang di sini. Ya, ini dia. Oke. Setelah itu apa kata soal kita, panduan kita, data resource sheet-nya. Jadi ini kita pindah ke resource sheet, klik kanan di sini resource sheet, ini dia. Lalu ambil di sini, Ctrl C saja, Ctrl C di sini pindahin ke sini. Itu dia. Kalau nggak ada material labelnya, diulang aja lagi ya. Material labelnya ini, Ctrl C pindah ke sini. Itu dia. Oke. Kalau sudah, kita kembali lagi ke Ganca. Ini dia. Kita pindah ke view tabel RAB. Ini dia. Ya. Kita akan isi resource name. Resource name-nya ini dari mana? Ambil aja datanya di sini. Ini dia. Ya. Ambil datanya di sini. Ctrl C. Pindah ke sini. Taruh di sini. Ctrl V. Nah ini dia. Ternyata di sini harga ini sudah sama dengan ini. Ini sudah sama ya. Lalu nanti yang digunakan kenapa dilakukan berulang Pak Andi? Kenapa ada cost, di sini ada jumlah harga? Karena di komputer yang digunakan nanti yang ini ya. Ini hanya panduan saja untuk mendapatkan angka ini. Nah, di sini volumenya 22, di sini juga 22. Kalau volumenya 1 Pak Andi, taruh ini 1 ya. Enter, harganya tuh sama dengan harga satuan. Ini dia. Kalau 20, kalau 10 kan ya 10 tinggal kali 10 aja ininya. Nah, jadi kenapa di sini 22 sama dengan RAB? Karena supaya angkanya sama. Sudah. Kalau sudah, kita akan lihat kurva S-nya. Kurva S-nya melihatnya di mana, Pak Andi?
kurva S-nya ngelihatnya di sini. Kalau teman-teman udah punya MS Pass, tinggal klik di sini ya. Tapi yang belum, lihat video saya, nanti teman-teman akan punya menu MS Pass. Saya lupa, tapi cari aja menu MS Pass di YouTube saya. Atau teman-teman bisa ngambil ojek, kemudian report, kemudian ambil custom, ambil MS Pass ini. Ini dia kurva S-nya. Wah, kok nggak dingin-dingin amat Pak Andi? Ya, namanya juga schedule-nya asal buat. Jadi nggak dingin-dingin amat ya. Ini kurvanya. Nanti kalau pengen dingin nanti gampang lah. Ya, kita dingin-dinginkan bisa tuh. Oke, kita kembali ke Gantt chart-nya. Setelah itu kita akan melakukan proses simpan. Jadi caranya adalah ambil MS Pass, di sini ada set baseline. Ya, kalau untuk yang belum punya itu di project ambil set baseline. Ya, jadi muter-muter kalau di sini ini semua udah lengkap di sini. Ya, ambil set baseline. Set baseline ini ada 1 sampai 10 nih. Dan ini yang digunakan ya, tapi ini adalah backup datanya. Jadi kita harus men-set baseline di pertama sebagai baseline kontrak. Jadi nanti ini bisa jadi addendum nih. Oke, kita set baseline pertama dulu ya. Oke. Nah, ini dia. Sudah di set baseline. Nah, kemudian set baseline lagi yang di sini. Ya, di sini juga perlu di set baseline. Ya. Oke. Ya, jadi set baseline-nya itu ada yang pertama sebagai data kontrak dan yang baseline paling atas sebagai kalkulasi. Sebagai kalkulasi di Microsoft Project. Oke. Nah, setelah itu nantinya bar chart kita akan menjadi 2. Satu warna merah atau biru, satu lagi warna abu-abu. Warna abu-abu ini adalah rencana. Oke, sekarang kita akan melakukan tracking. Ya, oke. Sebelum masukin tracking, kita akan masuk ke progress ya. Nah, di sini progress ya. Progress tuh ada kontrak, bobot kontrak, progress sebelumnya. Jadi progress periode sebelumnya. Progress periode ini sampai periode ini dan bobot rencana periode ini. Ini dari mana ya? Ini dari custom yang saya buat. Jadi teman-teman kalau misalnya menggunakan ini gratis teman-teman ya. Tapi tolong sampaikan bahwasanya ini menggunakan metode MS Pass. Jadi jangan jangan anti lah ya. Lagu Iwan Fals itu boleh digunakan dinyanyikan pengamen dan seterusnya. Tapi selalu disebut itu lagu Iwan Fals. Ini buatan saya. Jadi teman-teman boleh aja memakainya gratis. Tapi sebut ini metodenya metode MS Pass. Karena di sini banyak rumus-rumusnya. Ya, kita lihat custom di sini. Formula. Nah, baseline rumusnya ini ya, ini gunakan angka 1 ini ganti dengan 10, ganti dengan ini nih. 10996450. Karena kita pengen 100%, maka 2 digit di belakangnya dibuat koma. Kalau dia 0 ya hapus saja. Sehingga angkanya jadi seperti ini. Lalu ini saya copy ya. Oke. Nah, ini jadi 100%. Manajemen kenapa 0 Pak Andi? Karena memang nggak ada duitnya. Ya kan? Kemudian ini kan hanya untuk nggak ada volumenya, nggak ada duitnya gitu. Nah, sekarang untuk yang number 6 atau bobot rencana juga begitu. Angka satunya rubah dengan angka ini. Oke. Kemudian nomor 5. Ya, formulanya ini nih. HWP dibagi angka yang tadi. Baseline dibagi angka yang tadi. Harga kontrak nih ya. Kemudian di sini ada 1, 2, 3 ini untuk apa ya? Nanti kita ini adalah kontrolnya. Untuk kontrol volume. Ikutin saja dulu ya. HWP-nya dibagi dengan angka yang tadi juga.
Ini dia. Teman-teman bisa ikutin ya. Tekan aja pause pelan-pelan atau balik mundur maju mundur nggak masalah ya. Oke, kemudian kita oke. Pandi ini kan masih kosong nih Pandi. Ya iya, masih kosong. Tapi kalau kita misalnya akan tracking di tanggal 7 misalnya. Ini tanggal 7 kita buat. Tanggal 7 April ya. Oke, teman-teman lihat di sini ada garis sini. Di sini ada garis menunjukkan tanggal 7 itu bobotnya harusnya ini. Ini tanggal 5 Pak nih. Tanggal 5 kita rubah aja tanggal 5. Tanggal 5. Coba ya lihat ini 24 ya. Berubah jadi 13. Jadi bobot evaluasinya di tanggal 5. Oke, kita buat tanggal 7 aja agak lewat dikit. Oke, ini dia. Nah, sekarang ya kita akan lakukan mark on track untuk manajemen. Nah, sebelum mark on track kita lihat ya di sini ya. Di sini ini masih 0 nih. Masih 0 ya. Begitu saya mark on track di manajemen ini akan putih sampai tanggal 7. Hasilnya ini durasi yang sudah digunakan 7 hari. Sisa durasi 17 hari. Karena durasinya 24, di sini 7 berarti sisanya adalah 17. Penggunaan durasi rumusnya adalah 7 dibagi 24. Tadi kenapa dikit kali durasinya cuma 24? Ya ini kan cuma soal ya kan. Soalnya kan ini nih. Mana tadi? Ini. Nih. Karena durasinya kecil-kecil, aktivitasnya juga cuma inisial aja ya kan. Nah, ini namanya soal ya. Oke, kembali ke progres. Lalu A ini katanya ya, dia sampai tanggal 7 itu bobotnya 13,56 atau sesuai kontrak. Kenapa sesuai kontrak? Karena statusnya sudah selesai. Ya, misalnya beneran lah kita nyatakan dia selesai sesuai kontrak. Lihat ini, progres periode ini terisi secara otomatis sesuai dengan rencana. Sekarang di B. Di B juga misalnya kayak gitu. Nah, sesuai rencana 5,67. Ini sama nih. Ya, sama. Sebelumnya 0, maka periode progres ini ada ini. Nah, Andi, itu kalau sesuai rencana, kalau enggak maksudnya misalnya pekerjaannya udah 2 hari, namun volumenya tidak sesuai rencana. Boleh. Ambil view, ambil detail, tukar dengan task. Ini dia. Ya, ini dia. Kelihatan di sini bahwasanya volumenya adalah 33 kubik meter persegi. Nah, di sini ada 6 hari. Berarti 33 bagi 6 hari jatuhnya adalah 5,5, 5,5, 5,5. Ya. Terus di sini kita sudah lakukan 2 hari. Ya, sudah lakukan 2 hari. Kelihatan ya di sini putih ya. Putih itu menunjukkan sudah selesai. Sementara kalau biru atau merah berarti belum dilakukan, belum di tracking ya, atau belum dikerjakan. Teman-teman misalnya bilang ini 5,67 Pak Andi, dasarnya dari mana? 11. Di sini dasarnya adalah 11 meter persegi pekerjaan telah dilakukan. Angkanya dari mana Pak Andi? Oke, kita lihat ya. Saya ambil dulu datanya. Datanya tadi apa ya? C ya. Ini dia C ya. Ini dia. Ini saya copy, saya pindahin ke Excel. Saya buka baru Excel. Ya, saya paste di sini. Nah, teman-teman lihat di sini. Ya, ya. Rumusnya adalah ini dikali ini. Ya, ini dia. Kalau misalnya aktualnya itu cuma 11 Pak Andi,
ya nilainya hanya 5 juta, 5 juta 16.000. Terus bobotnya berapa Pak Andi? Nah, aktual total proyeknya adalah ini ya. Ini total proyeknya ya. Kita pindahin ke Excel, ini total proyeknya. Jadi kalau persentasenya ini dibagi ini. Betul ya? Ini dia. Ya, kita buat persen ya. 18,25. Betul nggak seperti di Microsoft Project? Sama, ini 18, oh bukan C tapi B ya. Oh, oke oke oke, maaf ya, yang B ya, yang ini ya. Yang ini ya. Sorry. Kita pindahin di sini yang B. Nah, ini dia ya. Nah, ini kita copy kemarin. Nah, ini jumlahnya 1702. 1702. Ini dia. 1702. Sama kan? Sama. Nih, 17, nih, ya kan? 17,02 nih. Terus kalau aktualnya sudah baru cuman 11 Pak Ade, berarti ini dibagi dengan ini. 5,57. Sama nggak? Sama. Nih 5,557. 5,67, sorry. 5,67. Tadi itu kan cerita di lapangan nih. 5,5 itu kan cerita di komputer. Oke, kalau cerita di lapangan nggak kayak gitu Pak. Maksudnya, misalnya di lapangan ini cuma dapat berapa ya? 2 misalnya. Ya kalau 2 berarti volumenya aktualnya 7,5. Enggak Pak Andi, yang kedua juga tanggal 7 itu 1,5 lah misalnya. 1,5 aja. Itu dia. Sehingga totalnya adalah 3,5 meter persegi. Waktu yang digunakan 2 hari, aktualnya 3,5. Bobotnya berapa? Bobotnya 1,8. 1,8 datangnya dari mana? Ya kita lihat aja ya. Ini berapa? 3,5 ya. 3,5. Copy aja ini. Ini kita value kan. Ini ke sini. Ini ke sini. Oke, ini tadi berapa? 3,5. Bobotnya 1,8. 1,8 sama nggak dengan yang di Microsoft Project? Sama. Coba lihat ini. 1,8 ini juga 1,8. Jadi ya di Microsoft Project ini bisa menghitung progres akurat. Ya, akurat. Lalu sekarang kalau aktualnya baru 3,5, padahal rencananya 33, berapa remainingnya Pak? Remainingnya 29,5. Sementara remaining durasinya rencananya kan 6 hari nih. Aktualnya baru 2, remainingnya berarti 4. Kalau 4 itu perharinya adalah 7,38. Nah, yuk, nggak bisa Pak, per hari itu 7,38. Maksudnya per hari itu maksimum 6 Pak. Oh, kalau 6 berarti ini nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya kalau gitu tambah durasinya. Remainingnya jadikan 5. Nah, lihat ini. 5,9 berarti masih di bawah 6 kan? Iya, boleh, boleh. Tapi efeknya adalah ini mundur. Ya, ini mundur. Coba lihat ya, kita lihat sekarang. Lihat ini. Pekerjaan A, B, karena produktivitasnya rendah, sehingga ini mundur. Terjadi mundur. Rencananya 24, baru aktualnya, oh ini masih belum selesai. Yang ini lagi ya. Sekarang yang E. Yang E, kita buat juga gitu ya. Yang E, aktualnya sudah 2 hari. Ini 2 hari ini. 2 hari, awalnya volumenya 66 buah. Durasinya 5 hari, sehingga perharinya adalah 13,2. Di saat pelaksanaan,
Ternyata aktualnya di sini per harinya bahkan yang pertama itu langsung 40 dan berikutnya berapa tuh kalau 40 berarti 26. Jadi pekerjaan ini selesai dalam waktu 2 hari. 2 hari udah selesai. Sehingga nggak ada perlu lagi waktunya. Ya, 2 hari selesai. Sama dengan kontrak. Hebat dong. Hebat lah. Ya, hebat. Lalu totalnya, total bobotnya adalah 29,41. Total keseluruhannya bobotnya adalah 29,41. Padahal rencananya 24. Atau dengan kata lain, deviasinya plus 4,56. Tapi proyeknya terlambat 1 hari. Loh, kok terlambat, Pandi? Ya, karena pekerjaan B ini bergerak mundur. Ya kan? Bergerak mundur tadi kan? Nah, artinya apa? Plus pada deviasi progres tidak mempengaruhi pekerjaan cepat atau lambat. Di sini plus, tapi ini lambat, mundur. Coba kita lihat progres dashboardnya. Lihat di sini, rencana sebelumnya belum ada, 0. Kemudian progres sampai minggu ini atau periode ini 29, atau periode inilah ya, 29,41, padahal rencana aja 24, di sini plus. Ini bisa di zoom nggak? Bisa, nggak usah zoom ya, ininya aja yang diperbaikin. Ini kita pilih tadi tanggal 7 ya, kita ambil aja 5 periode ya, ini dia. Nah ini dia. Jadi rencananya 24, aktualnya lebih tinggi. Tapi kalau kita lihat, proyeknya mundur. Deviasi akhir waktunya 1 hari, proyeknya terlambat. Kenapa terlambat? Karena tadi itu lintasan kritisnya bergerak, ya. Di sini, nah ini tanggalnya nggak akurat ya, ini 2005, terus ini bulan 4, kemudian tanggal berapa ya? Saya membuat video ini di tanggal 19. Minggunya keberapa ya? Minggunya terserah lah, ini XX gitu ya. Nah, di sini rumah mewah banget, ya kan? Nah, ini di sini ya. Kemudian di sini penggunaan ini tadi udah saya jelaskan ya. Nah, ini dia. Dashboard ini bisa jadi laporan, Pak. Nah, jadi laporan lagi nih. Jadi ini di screenshot misalnya ya, di screenshot kemudian pindahin ke laporan. Ini laporannya. Kapan rencana mulainya? Rencana selesainya di tanggal 24. Estimasinya bergerak 1 hari. Ini dia. Lalu apa yang mesti dilakukan? Ya, buat aja laporan dulu. Nanti bagaimana kontraktor melakukannya ya. Kita kembali lagi ke Gancat. Sampai di sini mudah-mudahan paham ya. Kemudian kita akan masuk ke periode berikutnya. Periode berikutnya kita ambil misalnya di sini pindahin dulu ya. Ini simpan dulu ya. Kita simpan sebagai rencana kerja periode evaluasi pertama. Nah, kemudian ini kita copy. Kita pindahin ke periode sebelumnya. Nah, ini. Yang terjadi apa? Yang terjadi nanti seperti ini. Lihat di sini, sorry ya. Saya ada salah ya. Jadi, ambil dulu ini, Gantt format ini, centang project summary-nya ya. Centang project summary-nya. Lalu diulang ya, ini di Ctrl C, pindahin kemari. Nah, itu ya. Nah, nantinya ya, pada ID nomor 0 ini, nanti ada 29,41, di mana nantinya akan mempengaruhi ini. Ini dia nih. Lihat ini. Sudah berisi. Periode ini belum. Nih sampai periode ini rencananya.
Oke. Nah, sekarang ini berarti kita akan masuk ke periode berikutnya. Misalnya periode berikutnya kita ininya di minggu ke tanggal ke-9 lah, tanggal 9 misalnya. Tanggal 9 naik 2 hari. Ya. Oke. Nah, ini dia. Ada garis merah di tanggal 9. Nah, sekarang eh, kita manajemen kita on track ya. Nah, kalau kita cek di sini, lihat durasinya sudah di tanggal 9. Ya, durasinya sudah di tanggal 9, penggunaan waktu adalah 37,5%. Oke, kita masuk lagi kemana? Sekarang B. B misalnya, kita ulang lagi ya. Ini B ternyata juga volumenya di sini bahkan tidak dikerjakan, 0. Di sini juga 0. Tidak dikerjakan. Sehingga ini bertambah besar, Pak. Kenapa? Karena sisa 29,5 kalau dikerjakan per 3 hari, durasinya 3 hari dapatnya ini. Waduh, nggak bisa nih Pak Andi. Maksudnya, ya kan tadi maksimumnya 6. Ya kalau gitu ini naikin lah. Naikin jadi 5. Nah, itu dia. Ya, berarti ini mundur lagi dong Pak. Ya iya, mundur lagi. Ini mundur. Hmm. Ya. Efeknya pasti uh, tahu ya. Efeknya adalah terlambat menjadi 3 hari. Oke, kita belum selesai ya. Setelah itu, oh sudah ya, ini udah selesai nih. Nah, ini. Ya. Nah, setelah itu, lihat di sini, mundurnya tiga hari. Bobotnya, bobotnya sekarang minus. Bobotnya sekarang minus. Tanggal berapa tadi tuh? 9 ya. Nah, ini dia. Harusnya di 36, aktualnya 29. Ini dia. Ya, minus. Ya. Sekarang kita akan masuk ke tiba-tiba ada kerja tambah. Kerja tambah. Pekerjaan B tidak dilanjutkan. Atau sisanya menjadi kerja kurang. Nah, menjadi kerja kurang. Terus, pekerjaan B tadi ya. Pekerjaan C volumenya bertambah. Semula 44 jadi 10. Bertambah 10 sehingga totalnya adalah 54 kubik. Pekerjaan baru yaitu pekerjaan X dengan volume 123 dan harga barunya 987 sampai sini ya. Dan pekerjaan Y volumenya bertambah ya 345 dengan harga satuan 54.000. Oke, kita masuk ke Microsoft Project-nya. Ya, lihat ini ya. Kita view tabel RAB. Ya. Rencananya 33. Nah, sekarang kita buka yang addendum. Di sini ada addendum, volume addendum. Nah, volume addendum sebelumnya kita copy aja dulu ini ke sana, ke sini. Ya, ini dia. Ya, ini kita copy aja semua. Ya, kemudian harga satuannya ini juga kalau sesuai harga kontrak tentu tidak timpang istilahnya ya. Ada pula harga timpangnya. Ini kita paste di sini. Nah, di sini ya. Hasilnya tentu hasilnya masih sama, ya kan? Hasilnya ini dengan ini masih sama. Lalu katanya B itu ya aktualnya kan tadi 3,5 ya. Aktualnya 3,5 nih dia. Lalu dia bilang pekerjaannya ini tidak dilanjutkan. Oh ya, saya simpan dulu nih ya. Simpan dengan tadi apa? Uh, Evaluasi pertama ini jadi evaluasi kedua. Nah, ini evaluasi kedua ya. Di sini adendumnya tidak dilanjutkan berarti volume yang sudah berjalan 3,5. Itu dia. Nah, 3,5 di sini. Lalu kan di sini masih ada ini Pak, remaining durasi Pak. Remaining durasinya udah nggak ada lagi dong. Loh kan udah
Udah selesai, ya kan? Udah selesai. Jadi sudah tidak ada lagi. Mana dia? Ini dia, ya. Berarti udah selesai, atau dengan kata lain, remainingnya nol. Remainingnya nol, terus remaining durasinya juga nol. Ya orang nggak ada kerja lagi kan. Nah, udah selesai. Nah, berarti dia bisa lanjut ke pekerjaan C. Kalau gitu bisa lebih cepat, Pak. Ya, sampai di sini kita lihat ya. Bahkan kita 2 hari. Kita cepat dua hari karena pekerjaan B-nya dikurangi. Harusnya di tanggal 24, selesai di tanggal 22. Belum selesai, Pak. Pekerjaan C itu bertambah. Oh iya, jadi tambah 10 jadi 54. Oke, kalau 54, coba perhatikan di sini. Di sini waktu kita buat 3,5, adendumnya menjadi 1,9 juta saja. Berarti ada pengurangan dibanding dengan awalnya 18 juta. Ini cuma 1.900.000. Lalu di sini naik, ya, di sini bertambah menjadi awalnya 20 menjadi 24. Pertanyaannya durasinya bertambah nggak? Ya, kita lihat saja ya. Sekarang ini jadi kita buat dulu ya, sini jadi 54 dulu. Begitu 54, kita ulang ya. Sebelum 54 masih 44, volume per harinya adalah 6,29. Lalu ini jadi 54, maka per harinya adalah 7,71. Nggak bisa, Pak. Maksudnya maksimum kami 7. Kalau gitu durasinya dinaikin. Nah, ini dia. Berarti bertambah satu hari. Bertambah satu hari. Nah, pertanyaannya, karena ini bertambah, apakah menambahkan durasi pekerja akhir proyek? Ternyata juga enggak. Ya, tetap di tanggal 22. Kenapa? Karena pekerjaan C tidak kritis. Lalu ada pekerjaan baru. Ada pekerjaan baru, yaitu X dan Y. Volumenya tadi 123, jumlah di sini ya. Di sini satuannya apa ya? Satuannya mana? Ini 123 meter persegi, 345 kubik ya. 345 kubik. 345 kubik. Ini meter persegi. Harganya di sini 987.000, 54.000. 987 keluarga 54. Hasilnya adalah bertambah jadi 237 juta. Padahal rencananya 109. Oke, nah sekarang ini saya buat dulu ya. Ini saya rubah. Oh, ini X-nya belum ada ya. Resource sheet-nya ya. Kita buat resource sheet. Di sini kita tambahkan pekerjaan X dan pekerjaan Y. Sumber dayanya ini material-material ya. Kemudian ini meter kubik. Ya, ini meter persegi ya. Persegi ini meter kubik. Harganya tadi 897.000 sama 54.000. Kita kembali lagi ke Gancat. Tidak. Sekarang kita tinggal copy saja ini. Ini pindah kemari. Lalu rubah ini jadi X. 1, 2, 3. Ini juga gitu. Ini rubah jadi Y. Ini volumenya 345. 345.
Ini. Sehingga totalnya sekarang sudah ini dengan ini sama. Ini dengan ini sama. Oke? Nah, kalau sudah sama, ya, kita harus menyimpan data ini dalam bentuk baseline. Tapi baseline-nya baseline yang kedua. Ya, kenapa baseline yang kedua? Karena ini adalah addendum. Baseline pertama kontrak, yang dua ini addendum. Oke? Nah, setelah itu juga kita simpan yang di baseline paling atas. Supaya kalkulasi komputernya menggunakan data yang terbaru. Jadi kita set baseline yang pertama nih, yang tanpa angka ini. Oke. Yes. Ya, sekarang sorry, sudah ya? Oke. Yes. Nah, ini dia. Sekarang tampilan. Tampilan ini bisa kita pilih yang mana. Kalau pilih yang kedua, ini jadinya. Kalau pilihan yang pertama, ini jadinya, masih yang lama. Ya, ini yang lama, ini yang kedua, atau yang addendum nanti ini. Oh, Pak Andi, ini belum dikasih durasi. Oh iya ya, belum dikasih durasi. Kita pindah dulu ya. View tabel entry. Nah, ini dia. Nah, ini belum ada durasinya ya. Nah, pekerjaan X ini misalnya durasinya berapa ya? 10 hari. Nah, kita buat aja 10 hari. 10 hari, lalu ini kaitannya dengan angka 4. Tuh dia. Sekarang kan ada kerja tambah nih. Iya. Terus kerja tambah itu kerja tambah waktu juga nggak Pak Andi? Kita lihat nih. Ini kerja tambahnya 10 hari, tapi tidak tambah waktu. Kenapa? Karena dia berdasarkan B. Berarti nomor 4 ini dia. Setelah B selesai, dianggap ini dia lanjut ke pekerjaan X. Sementara pekerjaan X ini tidak mempengaruhi pekerjaan berikutnya. Sehingga kelihatan di sini waktunya tetap di tanggal 22. Tidak ada penambahan. Jadi belum tentu ya kerjaan tambah berarti tambah durasi. Enggak. Dilihat gitu kan. Nah sekarang yang Y juga anggap aja lah. Jangan 10 lah. 7 lah misalnya. 7. Itu boleh lah 10. Gak apa-apa 10 gitu kan. 10 gitu. Dan pekerjaan Y ini setelah pekerjaan F. Berarti di sini 8. Yang terjadi apa? Yang terjadi bertambah durasinya menjadi tanggal 25. Kenapa? Karena F ini kritis lanjut dikerjakan pekerjaan Y. Ini jadinya. Jadi pekerjaan tambah ini durasinya harus dimasukkan dulu ke dalam schedule. Konsultan juga harus paham ini. Sehingga konsultan bisa mereferensikan kepada pemilik atau PPK, Pak, kerja tambahnya itu hanya 3 hari, Pak. 1 hari. Kan rencana awal kan 24. Sekarang jadi 25. Adendumnya cuma 1 hari, Pak. Adendum waktunya. Tapi pekerjaannya duitnya banyak loh Pak Andi. Duitnya itu penambahan Y dan X saja itu 149. Iya, tapi penambahan itu bukan berarti nambah 20 hari. Enggak. Ini buktinya. Ya, penting schedule itu supaya kita tahu durasi proyek itu sebenarnya berat. Oke. Nah, sekarang baru simpan lagi ya. Tadi belum disimpan ininya ya. Dan simpan yang kedua LDA addendum kan kedua ya. Kedua. Oke. Yes. Nah, ini dia. Jadi kalau kita pengen lihat yang format addendum pertama atau kontrak, ini dia. Nih kontrak nih.
Kalau yang pengen adendum kedua, ini dia. Ya, jadi tampilan ini bisa menggunakan tadi. Lalu bagaimana dengan progres? Ya, kita pindah ke progres. Ini dia. Progresnya udah jadi lebih nih, lebih dari 100%. Ya, ya ini progresnya udah jadi lebih gitu kan. Nah, tapi kita bisa gunakan ya, kita rubah ini menjadi uh, rumusnya kita rubah. Berapa tadi angkanya? Angkanya ini nih, 37.829. Jadi 37.829. Ini kita rubah menjadi ini dia. Ini hapus, ini hapus, ini hapus, ini hapus. Oke, nomor 6 juga berubah ya. Jadi yang ini berubah lagi. Nomor 5 juga dirubah. Oke. Oke. Rumusnya berubah. Bobotnya jadi berubah, Pak. Maksudnya sekarang jadi bobotnya 13, Pak. Ya, bobotnya 13. Ini kita ambil aja kemarin. Ini yang sini. Bobotnya jadi 13. Padahal tadi 29, Pak. Ya, kalau kita lihat di sini, duitnya tetap sama. Jadi duitnya adalah 32.344.500. Kita ambil ya file yang pertama tadi ya. Ini dia ya. Saya bagi dua aja layarnya. Nah ini dia ya. Ini periode evaluasi 2, ini periode evaluasi pertama. Duitnya sama. Walaupun bobotnya berbeda, tapi duitnya sama. Jadi bobot 29 tadi sekarang jadi turun jadi 13. Tahu ya kenapa turun? Karena nilai kontraknya meningkat. Nah, kalau sudah kayak gitu, ya sekarang sudah tinggal kita bisa gunakan ini menjadi schedule seperti biasa lagi. Oh, kurva S-nya Pak Andi. Oke, kita lihat kurva S-nya ya. Kurva S-nya, nah ini nih. Ini terlalu tinggi ya. Kita rubah dulu ya. Ambil format aksis. Angka ini kita rubah menjadi tadi tuh. Angka 237. Ambil angka ini ya. Ambil angka ini ya. Nih, pindahin ke sini. Ini dia. 237 ini dia. Ini dia. Terus ini format ini kita reset saja, lalu tukar dengan angka yang tadi supaya ini dapat 100%. Kemudian ini juga kita reset, kita hapus nolnya 1 supaya dapat per 10. Ini juga gitu ya. Nah, ini kembali lagi jadi on schedule. Ya, karena ini schedule baru. Oke, itu schedule addendum. Nah, durasi kontraknya berubah dong Pak Andi. Oh iya, durasi kontraknya berubah ya. Insert durasi kontrak. Durasi kontrak semula 24, sekarang jadi 25. Oke, kita sembunyikan saja ini. Nah, kita lihat di sini. Sekarang durasi kontraknya menjadi 25, waktu penggunaan 9 hari, sisanya 16 hari, proyek on schedule karena menggunakan kurva baru. Nanti kurva lama bisa ditampilkan nggak? Aduh, ini nggak bisa ya. Jadi kalau misalnya di Excel bisa kayak gini ya. Ini kontrak lama, ini addendum, ini bla 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 bla. Aduh, pusing kali ngeliatin gambarnya ya. Mana yang dipakai? Oh, kan tahu Pak, perjalanannya begini. Nggak penting-penting. Abal-abal juga sini. Jadi yang penting adalah bagaimana
schedule ini tidak terlambat. Ya, kalau terlambat tahu lalu bagaimana memperbaikinya. Misalnya di sini nih ya, kita coba lagi ya. Kita akan lakukan tracking ya. Misalnya di minggu di tanggal berapa ya? Tanggal berapa ya? Tanggal 13. Nggak usah jauh-jauh lah. 13. Oke. Nah, ini dia. Ada garis tanggal 13. Manajemen kita mark on track. Kemudian pekerjaan C misalnya. Anggap aja on schedule ya. Nggak usah lah. Kita buat lebih ini lah. Biar teman-teman melihat lebih aktual lah ya. Ini satu hari mulainya tidak dikerjakan. Harusnya tanggal 10. Dia nggak masuk. 0. Ya. Ini 0. Ini 0. Ini mana? Bentar ya. Nah ya, ini 0. Ini 0. Ini ternyata nggak masuk. Ini juga hasilnya nggak ada. Lihat ini mundur. Kemudian aktualnya misalnya di sini hanya 444. Tiga bobotnya volumenya 12. Padahal rencananya 54 itu adalah 8,44. Oh sorry, ini udah berubah ya. Nah ini dia. Lalu Pak Andi nggak mungkin ini 8,4 karena maksimumnya 5 hari. Ya udah ini nambahin aja lagi. Tuh, terus maksimumnya 6 itu dia. Tuh, ya. Terus misalnya pekerjaan F. Pekerjaan F ini mundur. Bukan mulai tanggal 10, tapi mulainya tanggal 12 misalnya. Boom. Ya kan? Kemudian sudah dikerjakan 2 hari. Ini dia 2 hari. Aktualnya misalnya juga rendah. Ya, 77 dibagi 6 itu per harinya 12. Ternyata di sini hanya 4 dan 4, 8. Sehingga remainingnya bertambah Pak Andi. Tambah berapa nih? Tambah 2 hari. Nggak cukup Pak Andi. Karena ini maksimum per harinya adalah berapa tadi? Nah, ya udahlah inilah. Yang mundur. Ya. Kemudian X ini sesuai rencana aja. Nah, dapatlah bobotnya tinggi 20 karena nilainya besar ya. Nah ini dia. Mundurnya panjang kali nih Pak. Harusnya tanggal 25, selesainya 29. Benar. Ini benar nih. Lalu apa yang mesti dikerjakan? Nah, kita lihat dulu laporannya ya. Ini laporannya. Ini kita buat tanggal berapa tadi? Tanggal 17 ya. Oh enggak, 13. Oh ya. Nah ini dia. Ya. Rencananya 41, dia cuma dapat 36. Mundurnya 4 hari. Ya, terus ini 13 hari. Pak Andi, kalau mundur ini gimana Pak Andi? Ya lakukan percepatan lah. Bagaimana caranya? Suruh mikir kontraktornya. Bisa nggak J ini yang volumenya per harinya adalah 34, bisa nggak dipercepat? Misalnya, ya per harinya misalnya menjadi, ini mundurin 2 hari. Berapa per harinya? Jadi 43. Oh bisa Pak Andi? Bisa nih 43. Berarti durasinya kita koreksi jadi 8 hari di pekerjaan berikutnya. Oke, berarti mundurnya kita lihat. Sehingga kelihatan di sini, mundurnya hanya 2 hari. Ya, kita lihat di sini, mundurnya hanya 2 hari. Awalnya tadi berapa ya? Banyak ya. 4 kalau nggak salah ya. Kalau ini 10 lah bisa kita buat kan. Ini 4 kan tadi. Nah, sekarang ini jadi 8. Berarti mundur. Kenapa jadi 8? Karena perharinya sudah menjadi lebih banyak.
Nih, tadi kalau misalnya eh, dia 10 ya, itu 34. Lalu kontraktor bilang mundur kita jauh. Coba cari orang-orang yang berkualitas, kita mundurkan ini jadi 8 hari. Jadi 8 hari. Nah, mundur cuma produktivitasnya menjadi lebih lebih besar. Terus misalnya berikut ini juga boleh saja ya. Kalau dia bilang di sini perharinya adalah 11,5, kita tambah tukangnya katanya. Maksudnya perharinya ini kita tinggikan. Jadi kan remaining durasinya kan di sini berapa nih? 6 gitu kan. Nah, cuman dibuat rumus apa catatan bahwasanya ini akan nambah tukang berapa sehingga ini produktivitasnya menjadi lebih besar. Sampai sini paham ya. Jadi ini untuk kerja tambah kita bisa menggunakan set baseline pertama ini dia ya. Nah, atau set baseline kedua untuk addendum dan seterusnya. Ya, tampilan juga seperti tadi. Ini tampilan pertama, ini tampilan addendum. Oke, jangan banyak-banyak addendum ya. Oh, ini kenapa ya? Sorry, sebentar ya. Ini. Oke, jangan banyak-banyak addendumnya ya. Saran saya ini ya, kita teman-teman buatlah laporan sesuai dashboard seperti ini yang gampang dilihat berapa penggunaan waktunya. Asahlah bakat yang dikaruniakan kepadamu. Mencari jalan hidup itu sulit dan jika sudah ditemukan, terimalah itu menjadi karuniamu dan jalankan dengan sebaik-baiknya. Ingat saja yang benar-benar penting. Fokus pada lintasan kritis. Safriandi, terima kasih.